Jadi hadirin Allah muliakan, ketika kita terkena musibah, jangan pernah berpikir Allah subhanahu wa ta'ala membenci kita. Enggak. Apalagi kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita bertauhid kepada Allah, lalu kita tetap kena musibah. Jangan pernah berpikir, kenapa sih aku kan udah hijrah, aku sudah mempelajari iman dan tauhid, aku sudah mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi kenapa masih kena musibah? Lalu sebaliknya mas, musibah yang Anda alami di saat Anda menjaga ilmu dan amal Anda, itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta dari Allah. Tanda cinta dari Allah. Itu baik. Tapi kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya dengan menguji kita? Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama sekali lagi fa'alul lima yurid. Kita sudah belajar ayatnya. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Lalu hadirin yang Allah muliakan, Allah ingin kita dapat pahala besar. Karena tadi inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Allah ingin kita dapat hal tersebut. Allah ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi kita mendapatkan pengampunan dosa. Itu yang Allah inginkan. Makanya begitu Allah cintai, kasih deh, biar dosa-dosanya dihapuskan. Terus juga jamaah sekalian, yang perlu kita renungkan juga, kenapa Allah ketika mencintai sebuah kaum, Allah akan uji dia? Karena manusia tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh, tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan kuat jika hidupnya tanpa ujian. Jika hidupnya tanpa ujian. Ada seorang mahasiswa, seorang manusia dari kecil sampai dia besar selalu hidup di zona nyaman, di comfort zone-nya. Kira-kira pada saat dia dewasa dia akan kuat, dia akan punya mental, dia akan berjuang, atau dia akan jadi seorang pejuang? Enggak. Dia akan lemah, dia akan down, dia akan mudah mundur, dia akan mudah terpuruk, dia akan mudah jatuh. Kenapa? Karena hidupnya tidak pernah menghadapi ujian-ujian berat. Allah ingin kita lebih kuat, jemaah. Ketika pandemi sekarang lagi susah, PHK segala macam, Allah ingin kita lebih kuat. Allah ingin kita lebih bermental juara. Allah ingin kita lebih lebih berbobot lagi, lebih tough dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Allah uji. Manusia kalau nggak diuji lemah. Makanya kan kita tahu Al-Imam Al-Mufli, Al-Imam Mawardi mengatakan ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak akan datang dari kenyamanan. Artinya kenyamanan itu baru datang dengan kerja keras, kesulitan, dan keistiqomahan melewati ujian demi ujian sampai Allah kasih pertolongannya. Hadirin Allah muliakan, dan ini sangat penting. Dan manusia kan malas, manusia kan zoluman jahula kan. Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 72 kan, zoluman jahula. Manusia tuh zolim minta ampun dan bodohnya luar biasa. Jadi saking bodohnya manusia, dia sendiri nggak tahu apa yang terbaik buat dia. Dia sendiri nggak mau melakukan sesuatu yang akan menempa dia dan akan menguatkan dia. Makanya karena dia zolim banget dan bodoh banget. Jadi nggak mau tuh malas ujian, menghadapi ujian mundur, kabur, dan atau tidak bersabar, marah-marah dan seterusnya, atau drop. Oh enggak. Allah kalau cinta kepada sebuah kaum, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Dan barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Barang siapa sebaliknya, maka dia akan dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya, dia nggak ridho, dia protes, dia sesak dada, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, ini yang perlu kita renungkan dan perlu kita camkan. Tidak ada opsi. Maka pelajaran terakhirnya, kalau kita nggak ridho, kita yang sengsara. Kalau kita nggak ridho, kita yang tercekik, kita yang sesek. Faman radiya falahu ridho, waman sukhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridho, maka dia akan dapat keriduan. Lempeng aja orang yang ridho, dikasih ujian, lempeng aja hidupnya, tenang, nyaman. Faman sakhit. Tapi barang siapa yang nggak terima, marah, emosi, nolak, dan seterusnya, maka dia akan tersiksa dengan sikapnya sendiri. Waman sakhita falahu sukhtu. Dia akan nyesek sendiri, hancur sendiri, down sendiri, terpukul sendiri, jatuh sendiri. Maka nggak ada jalan kecuali ridho. Nggak ada jalan kecuali ridho. Bangkit. Bersabar. Terus melangkah. Karena sekali lagi, kalau kita ridho, kita akan punya kekuatan. Allah kasih kita kekuatan. Kalau kita bisa menjalani ujian-ujian tersebut dengan baik dan dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini untuk kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan ibrah, hikmah, ilmu dari sabda-sabda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Imam Nawawi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala khilaf beliau. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.